sudah menghilangkan nyawa. Ini salah satu contoh ada di SMP di Kabupaten Blitar. Ada juga nih adik-adik yang temennya ini suka iseng, ini juga anak SMP. Biasanya kan ini bu, temannya lewat, kakinya dijulurin, jatuhlah dia, kebentur di kursi, kakinya patah. Sebenarnya dia kan iseng adik-adik, ya kan? Cuma julurin kaki jatuhlah dia. Tapi akibatnya dia cacat seumur hidup. Walaupun sudah dioperasi, tapi kan kaki tidak bisa kembali seperti semula. Nah, ini dia pun juga ditahan. Nah, seperti itu. Banyak sekali. Kenapa kok adik-adik ini sebenarnya iseng-iseng ya? Dan sebagian besar itu pelaku ataupun korban yang kami tangani itu 70% itu anak-anak SMP bu, di usia-usia SMP, usia-usia yang sedang mencari jati diri gitu ya bu ya. Nah, oke pak, lanjut pak, nanti kelamaan. Perundungan sosial, tindakan bullying yang dilakukan sekelompok orang kepada orang lain. Lanjut pak. Cyberbullying tadi sudah disampaikan oleh Kak Sasa ya. Lanjut. Perundungan seksual. Nah, ini adik-adik yang tidak kalah mengerikan. Nah, contoh yang paling sering terjadi adalah pelecehan seksual dengan dampak paling buruk bisa terjadi korban berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Dari tindakan pelecehan tersebut bisa menyentuh bagian-bagian terlarang. Nah, ini adik-adik, kalau yang sekarang sedang marah kami tangani adalah pelecehan seksual di dunia maya. Adik-adik kan pasti punya medsos ya. Nah, ini kebanyakan itu kenalan dengan seseorang yang belum pernah ketemu. Nah, akhirnya komunikasi yang dekat, kirimlah foto. Awalnya selfie, pap, meningkat, keesokan hari pap, tete, keesokan hari lagi pap yang lain, dan sampai video call seks. Nah, ini adik-adik banyak yang dimanfaatkan pada saat video call seks ini. Yang lawannya ini pinter, jadi kameranya dimatikan, dia tidak terlihat wajahnya, tapi direkam. Setelah itu apa yang terjadi? Selain disebar ini bu, jadi diperas. Nah, kebanyakan ini diperas. Setelah diperas, karena tadi korbannya masih anak-anak sekolah, kan belum punya uang ya. Dengan pasti si pelaku ini minta uang ini dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, karena dia takut dengan orang tuanya, takut ngomong dengan orang tuanya, akhirnya dia melakukan segala cara. Ada yang jual HP, ada jual barang-barang di rumah. Nah, setelah ditanya orang tua, barulah mengaku. Dan adik-adik, ini tidak hanya berlaku bagi perempuan. Korban yang kami tangani pun ada yang laki-laki. Jadi laki-laki ini video call sama perempuan, direkam, akhirnya diperas. Kalau tidak mau saya sebarkan, yang disebarkan juga sudah banyak. Ini juga saat ini kami menangani di beberapa SMP di Kabupaten dan Kota Blitar. Saat ini pun anaknya juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini adik-adik, sebenarnya kayak dia juga tidak tahu, oh nanti video saya atau foto saya ini akan disebar. Dia tidak berpikir sejauh itu. Tapi yang rugi siapa? Satu, diri sendiri, orang tua, dan nama sekolah. Nah, ini adik-adik, karena yang sudah terjadi itu disebar di Instagram, di tag lah nama sekolahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang malu kan semua. Nah, itu jadi kita harus bijak dalam berteman. Kalau kita berteman harus dipilih, benar-benar dipilih ini merugikan atau tidak, terutama untuk diri sendiri. Lanjut pak. Pihak yang terlibat dalam bullying. Nah, korban ini yang sering adalah anak-anak, tapi juga tidak menutup kemungkinan adik-adik
kami juga pernah menangani dengan korban berusia 50 tahun. Iya Bu, jadi korban ini 50 tahun karena beliau ini single parent dan ketemu dengan seseorang di media sosial dengan bujuk rayu dan lain sebagainya. Akhirnya yaitu tadi pap, akhirnya video call seks, direkam, diperas, dan pun diperas nggak sedikit, berpuluh-puluh juta. Nah kalau sudah seperti ini, walaupun dilaporkan kepada kami tidak bisa melacak siapa orang tersebut. Lanjut Pak. Pelaku, ciri-ciri pelaku: perundung cenderung memiliki sifat yang hiperaktif, tidak patuh, menentang, merusak, ingin menguasai orang lain, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Nah ini adik-adik, biasanya pelaku bullying itu adalah orang yang tidak mempedulikan perasaan orang lain, yang dia pikirkan adalah keinginannya sendiri. Lanjut Pak. Lanjut. Kalau dampak tadi sudah disampaikan juga ya sama Kak Sasa. Ya lanjut Pak. Ya lanjut. Lanjut. Nah ini deh, upaya pencegahan bullying, mengedukasi tentang pemahaman bullying, menciptakan ruang aman untuk teman sebaya, adanya pendampingan untuk mencegah maupun tindakan tegas untuk korban dan pelaku bullying, membangun kesadaran kolektif sebaya, jangan memberi ruang bagi pelaku. Nah tadi sudah disampaikan juga kan sama Kak Sasa, jangan memberi ruang bagi pelaku. Lanjut Pak. Nah ini adik-adik, kebijakan perlindungan anak menurut undang-undang. Satu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, berikutnya adalah pasal 9 ayat 1A. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik atau pihak lain. Ini adik-adik, kenapa kok yang kita bahas tentang pendidik? Karena kebanyakan ini korban maupun pelaku itu adalah teman sesama sekolah. Nah ini, jadi mungkin yang terakhir ini ada kejadian juga perlakuan tidak senonoh antar siswa di dalam kelas. Nah ini adik-adik, setelah ditegur oleh temannya, justru si pelaku tindakan tadi memutarbalikkan fakta dan temannya yang menegur jadi dilaporkan bahwa dia membuli si pelaku kejahatan seksual tadi. Nah kalau seperti ini, jadi pelaku biasanya itu selalu mencari pembelaan untuk dirinya sendiri, bagaimana agar dia terlepas dari sangkaan tadi. Jadi dia agar terlepas dari sangkaan menuduh temannya tadi yang mengingatkan adalah membuli. Lanjut Pak. Sanksi perlindungan anak menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 tentang perlindungan anak. Nah ini adik-adik tadi, ada jika ada seseorang yang menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu nanti bisa dijerat pasal 80 ayat 1 dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. Ini jika mengalami luka yang tidak berat atau psikisnya terganggu. Nah, oh ya adik-adik, sebelumnya
Adik-adik tahu nggak yang disebut dengan anak itu siapa? Siapa yang disebut dengan anak? Yang masih berusia? Oh ya, pintar. Jadi anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Lanjut, Pak. Nah, kalau di pasal 80 ayat 2, jika kekerasan tadi mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana 5 tahun. Di ayat 3, jika kekerasan tadi mengakibatkan mati, maka ancaman pidana adalah 15 tahun. Nah, ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut jika yang melakukan penganiayaan itu adalah orang tua, wali, atau tenaga pendidik yang seharusnya melindungi anak tersebut. Jadi jika anak tersebut hingga mati, misalnya adik-adik, maka ancaman pidananya menjadi berapa? 15 tahun ditambah sepertiga, 20 tahun. Nah ini adik-adik, apakah ada ini di berita Bu? Ada. Jadi orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya hingga anaknya meninggal dunia. Nah ini juga ada yang sampai luka berat. Di sini orang tua tidak harus orang tua kandung ya adik-adik, bisa juga orang tua tiri, ayah atau ibu tiri, atau mungkin orang tua angkat. Nah ini kan mereka yang seharusnya melindungi. Lanjut Pak. Sanksi Undang-Undang ITE. Nah di pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah ini adik-adik, ini banyak ini yang terjadi. Apa? Coba tadi video porno, gambar porno kayak tadi, ada yang apa pap terus ternyata disebarkan. Nah nanti bisa dikenakan di pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah ancaman pidananya berapa Bu? Nanti ada. Nah di ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah ini ada contohnya, menghina, mengejek, tuduhan palsu. Nah ini banyak disebar di media elektronik seperti mungkin di grup WA atau di Instagram atau di lain sebagainya. Lanjut Pak. Di pasal 27 ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nah ini adik-adik, ini jadi nanti ada sanksinya semua. Melarang, mengancam, menakut-nakuti. Nah ini ada nggak yang seperti ini? Pernah lihat nggak sampean di media sosial? Nah banyak kan? Nah kalau tadi di ayat 1, maka yang melanggar kesusilaan ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Sedangkan penghinaan atau iya Bu, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu dengan ancaman pidana 4 tahun atau denda 750 juta. Sedangkan pemerasan atau pengancaman, nah ini sama dengan melanggar kesusilaan, yaitu 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Nah adik-adik, seperti yang ditanyakan siapa tadi dari SMA Serengat, kalau ada stiker yang foto jadikan stiker itu, jika stiker itu bermuatan sara atau penghinaan, itu bisa
jerat di pasal 28 dengan ancaman pidana ya, pasal 28 dengan ancaman pidana 6 tahun, denda 1 miliar. Itu jika ada muatan sara. Tapi jika tidak ada muatan sara, misalnya cuma stiker aja, nah itu yang belum ada undang-undang yang mengatur. Gitu ya. Lanjut Pak. Habis adik-adik ternyata. Mungkin gitu Bu Risa yang bisa saya sampaikan, karena waktunya juga terbatas sekali hari ini. Ya, terima kasih Bu Dian. Tadi terkait dengan undang-undang yang paling familiar dengan teman-teman mesti, oh, lek ngomong ke aku jono loh ya, aku tersinggung undang-undang ITE gitu enggak teman-teman? Kena undang-undang ITE loh, enggak gitu ya. Padahal undang-undang ITE hukumnya berapa baru tahu sekarang toh? Iya, mengakui ya. Biasanya kalau saling mengejek dengan temannya, kemudian manggil dengan nama bapaknya, itu kemudian ada yang tersinggung, diupload kan biasanya ya, itu saling mengejek di media sosial. Oh, kena undang-undang ITE loh, pasti gitu ya, anak-anak itu ya. Oke, sekarang saya masih punya dua pertanyaan, laki perempuan ya. Satu perempuan depan, laki-laki. Oh iya, satu sekolah nggak apa-apa, saya beri kesempatan untuk yang lain. Yang satu ini ya, nggak apa-apa ya, satu-satu ya. Oke, yang satu mbaknya sini dulu boleh tanya. Perkenalkan nama saya